Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sikap dan kepuasan kerja. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Nur Salim dengan NPM 032, saya sendiri Anissa Novita Arif dengan NPM 040, Sayyidati Hilda dengan NPM 149, dan Alen Maulani dengan NPM 150. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, yang pertama definisi sikap. Dapat kita ketahui semua, Allah menciptakan kita sebagai manusia memiliki sikap, dan sikap sendiri dapat berupa yang positif maupun yang negatif. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa arti dari sikap itu? Nah, sikap sendiri merupakan suatu kecenderungan individu untuk bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa pada saat menghadapi ide, objek, situasi, atau nilai. Next. Nah, kemudian adapun definisi sikap menurut para ahli, yang pertama yaitu Robbins tahun 2007, menjelaskan bahwa sikap didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek individu atau peristiwa. Kemudian yang kedua ada Kreitner dan Kenichi tahun 2005 yang menjelaskan bahwa sikap sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konstan untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan objek tertentu. Kemudian yang ketiga ada Sada tahun 2000 menjelaskan sikap adalah tindakan yang akan diambil karyawan dan segala sesuatu yang harus dilakukan karyawan tersebut yang hasilnya sebanding atau setara dengan usaha yang dilakukan karyawan tersebut. Next. Nah, kemudian mengapa sikap sendiri dalam sebuah organisasi dianggap penting? Jawabannya yaitu sikap dalam suatu organisasi dianggap penting karena berpengaruh terhadap suatu perilaku. Dan komitmen organisasional sebagai bagian dari sikap mempengaruhi berbagai perilaku penting agar organisasi berfungsi efektif. Kemudian pentingnya komitmen ini sebagai untuk pegawai diperkuat dengan serangkaian penelitian yang menunjukkan ada hubungan yang kuat antara komitmen organisasional dengan penampilan kerja karyawan tersebut. Next. Nah, setelah mengetahui definisi atau penjelasan dari sikap, kemudian ada kepuasan kerja. Nah, apa arti dari kepuasan kerja sendiri? Kepuasan kerja sendiri adalah suatu perasaan positif yang muncul mengenai pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Next. Adapun definisi dari kepuasan kerja menurut pandangan dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Siegel dan Lane dalam buku Munandar tahun 2001 yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerjaan seseorang sebagai suatu pencapaian. Kemudian yang kedua ada Hasibuan tahun 2007 yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada Nelson dan Quick tahun 2006 yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah suatu kondisi emosional yang positif dan menyenangkan sebagai hasil dari penilaian pekerjaan atau pengalaman pekerjaan seseorang. Next. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, 3 komponen terbentuknya sikap. Komponen terbentuknya sikap terdiri atas 3, yaitu yang pertama, cognitively based attitude atau komponen kognitif. Komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan tentang objek. Contohnya, jika Anda mempertimbangkan sikap Anda terhadap suatu objek seperti air purifier dengan melihat fakta-fakta mengenai objek tersebut, sikap Anda terhadap air tersebut dapat terbentuk dari keyakinan Anda tentang manfaat objektif dari merek tertentu. Seperti seberapa baik merek tersebut dapat menyedot kotoran, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli air tersebut. Yang kedua, affectively based attitude atau komponen afektif. Komponen afektif yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang atau emosional terhadap suatu objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.
Selain perasaan dan value, sumber lainnya yang mendasari effectively based attitude diantaranya seperti reaksi dan sensori. Selanjutnya yang ketiga, behaviorally based attitude atau komponen konaktif. Komponen konaktif yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. Komponen ini merupakan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya tindakan seseorang terhadap sikap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Setiap orang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Kepuasan kerja merupakan sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya. Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Terdapat dua teori kepuasan kerja. Yang pertama, two-factor theory. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan hygiene factor. Ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi di sekitar pekerjaan, seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan, dan hubungan dengan orang lain, maupun fasilitas, dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, value theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu sebagai seperti yang diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil akan semakin puas dan sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja terkait dengan psikologi seorang karyawan. Karyawan yang bahagia dan puas di suatu pekerjaan selalu termotivasi untuk berkontribusi lebih banyak. Di sisi lain, karyawan yang tidak puas akan menjadi lesu, melakukan kesalahan, dan menjadi beban bagi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang pertama itu ada kompensasi dan kondisi kerja. Seorang karyawan dengan gaji yang baik, insentif, bonus, perawatan kesehatan, dan lain-lainnya akan lebih bahagia dan puas dengan pekerjaannya dibanding dengan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dengan fasilitas yang sama. Lingkungan tempat kerja yang sehat juga menambah nilai bagi seorang karyawan. Next. Yang kedua, ada keseimbangan kehidupan kerja. Setiap individu ingin memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka memisahkan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Kepuasan kerja bagi karyawan seringkali juga disebabkan oleh kebijakan keseimbangan hidup dan kerja yang baik, yang memastikan bahwa karyawan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di samping melakukan pekerjaannya. Dengan keseimbangan hidup dan kerja yang baik, kualitas hidup karyawan dapat ditingkatkan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang karyawan. Next. Faktor yang ketiga, dihormati dan diakui. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka. Seorang karyawan tentunya akan semakin termotivasi apabila diberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Karenanya, pengakuan merupakan salah satu faktor kepuasan kerja. Faktor yang keempat, ada keamanan kerja. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar sedang bergejolak, itu akan memberi kepercayaan yang sangat besar. Keamanan kerja adalah salah satu alasan utama kepuasan kerja bagi karyawan. Faktor yang kelima ada tantangan. Aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Oleh karena itu, hal-hal seperti rotasi pekerjaan, memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek baru, dan lain sebagainya dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan juga. Faktor yang keenam, pertumbuhan karir. Karyawan juga selalu berharap dan berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkatan yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan memberikan peran pekerjaan yang lebih baru, tentunya juga akan meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan tersebut tahu bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan dalam karirnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.